potret Polewali Mandar ke depan itu sebenarnya sudah tertuang di dalam visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, dari visi ini ada dua kata kunci. Yang pertama, maju, perempuan itu maju. Bahwa Polewali Mandar itu harus keluar dari status daerah termiskin. Nah, itu yang penting karena itu udah dicabut tuh. Kita mengabaikan, bukan mengabaikan, melupakan entitas local wisdom kita. Atau jangan-jangan local wisdom kita tidak ada. Ya. Coba gimana itu menurut? Iya, Itu kan sabe. Memang untuk baju atau untuk sarung? Sebelum jadi staf ahli dulu di mana? Ya, sebelum jadi staf ahli ya, kami diberi amanah oleh pimpinan untuk menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Mantan sekretaris daerah. Karena yang sering beliau sering orang sebutkan jabatan beliau itu asisten. Nah iya, ya. Sampai saya kemarin ketika saya bilang asisten, oh ini yang mau diklarifikasi. Beberapa tempat itu begitu. Iya. Memanggil asisten. Ya kadang saya biarkan, kadang juga saya luruskan. Tapi ketika berhadapan dengan saya langsung diluruskan. Oh, iya, saya harus luruskan. Saat ini kami tidak di Polewali Mandar, tetapi tepatnya berada di Kalimantan Selatan. Ini kami berada di Pengenapan, daerah yang merupakan perbatasan antara Martapura dengan Banjarbaru, yang menjadi ikon ibu kota provinsi Kalimantan Selatan yang baru, Banjarbaru. Untuk menyaksikan secara langsung seperti apa penampilan anak-anak kita yang mewakili Sulawesi Barat tetapi asal Polewali Mandar dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran di Kalimantan Selatan tingkat nasional. Saya panggil apa ini, Pak? Biasa saja. Pak staf ahli atau Pak siapa? Pak Jalal saja. Oh, bisa juga Bang Jalal. Oh, Bang Jalal. Oke. Saya panggil Bang Jalal, boleh. Sebagai staf ahli, coba berikan penjelasan dulu sedikit dulu. Tupoksi seorang staf ahli itu seperti apa sih, Pak? Iya. Jadi khusus tapi secara umum, ya. Dari 3 staf ahli yang ada. Oh, 3 staf. 3 staf ahli. Ada bidang hukum dan politik, ada ekonomi dan keuangan, ada ekonomi dan pembangunan. Jadi tugas pokok daripada seorang staf ahli bupati itu memberikan kajian, memberikan telahan, atau memberikan masukan atau saran kepada bupati, yang nantinya akan menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang akan diimplementasikan dalam proses pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar tentunya. Jadi seperti saya di staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan, yang memberikan telahan staf, memberikan kajian, nah bagaimana ekonomi dan pembangunan, ekonomi dan keuangan Kabupaten Polewali Mandar ini. Apalagi isu IKN ini. IKN ini ya sangat penting untuk melihat bagaimana dari perspektif ekonomi itu Kabupaten Polewali Mandar mampu menangkap peluang, menangkap peluang untuk untuk memajukan Kabupaten Polewali Mandar. Apalagi sering kita dengar bahwa Polewali Mandar ini dan Sulawesi Barat itu salah satu provinsi penyangga di Sulawesi Barat untuk terbentuknya IKN sebentar. Setahun Bapak jadi staf ahli, kasus apa yang paling sulit? Yang dihadapi oleh bupati kita sekarang?
Sebenarnya tidak ada yang sulit, ya. Sebenarnya tidak ada yang sulit. Memang butuh kajian, memang butuh kolaborasi antara semua kita pada tataran bawah untuk bersinergi, berkolaborasi melihat suatu persoalan yang ada. Nah, dengan persoalan-persoalan yang ada, meskipun bagaimana beratnya, menurut saya ya, itu akan menjadi ringan. Ketika kolaborasi itu. Ketika kolaborasi itu terjalin dengan baik. Jadi misalnya prevalensi angka stunting pada saat ini yang menjadi isu sekarang ini. Di seluruh Indonesia mengalami itu. Polewali Mandar termasuk kabupaten yang paling tinggi di Sulawesi Barat. Dan itulah pimpinan sangat mengharapkan sinergitas dari organisasi perangkat daerahnya yang terkait dengan melalui kebijakan-kebijakan untuk menekan ini, menekan tingginya angka stunting yang ada di Polewali Mandar. Tapi kan angka tinggi stunting itu misalnya kan juga diukur dari banyaknya jumlah penduduknya kan. Iya. Secara kebetulan juga kan Polewali Mandar. Iya. Wajar kalau tinggi. Wajar. Jadi memang persoalan jumlah penduduk terkadang mempengaruhi. Ya, pasti. Kenapa stunting kita tinggi? Saya kira bukan hanya persoalan stunting, perceraian misalnya. Kenapa perceraian? Indeks pembangunan manusia kita rendah? Itu nggak ada. Dilihat dari jumlah penduduk, itu yang perlu objektif kita melihat itu. Tapi sekarang pemerintah kita konsen ya, sangat konsen penanganan stunting. Sangat konsen. Ya, jadi beberapa kali Bapak Bupati Polewali Mandar, Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakil Bupati selaku ketua penanganan stunting. Pak Wakil iya. Itu sangat intens melakukan koordinasi. Nah, bagaimana angka stunting ini bisa ditekan lebih rendah lagi. Artinya itu salah satu kasus yang mungkin agak sedikit tantangannya besar karena menjadi isu nasional. Sekarang ini baru babak baru ya. Kita mencoba meneropong Polewali Mandar dari Kalimantan Selatan. Ini sudah malam keberapa nih? Malam keberapa sekarang? Malam ketiga. Nah, makin sering kita berjalan kan tentu makin banyak yang kita lihat. Nah, pada saat kita banyak melihat tentu kita bisa menjadikan sebagai bahan perbandingan untuk daerah kita. Karena secara kultur antara Kalimantan Selatan misalnya kan kita jauh beda dengan kultur kita yang ada di Mandar. Saya ingin Bang Jalan ini coba kasih teropong dulu kepada penonton kita. Seperti apa Polewali Mandar masa depan dalam tatapan pemerintah kita hari ini, ikhtiarnya untuk membangun Polewali Mandar ini. Iya. Ya. Jadi menurut saya dari kacamata saya, berdasarkan potensi yang ada, kemudian tantangan, harapan masyarakat Polewali Mandar, potret Polewali Mandar ke depan itu sebenarnya sudah tertuang di dalam visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dan itu menjadi visi misi Kabupaten Polewali Mandar. Di mana visinya jelas sekali bahwa yang ingin kita capai di masa depan, ke depannya adalah bagaimana Polewali Mandar ini maju dan rakyatnya sejahtera. Maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera. Nah, visi ini tentu harus bersinergi dengan apa yang menjadi visi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Pasti. Kemudian pembangunan nasional. Jadi harus saling terkait, harus selalu bersinergi. Yang ultimate goalnya bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tentunya untuk Polewali Mandar ya harus begitu, harus bersinergi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Jadi
Nah, dari visi ini ada dua kata kunci. Yang pertama maju, perempuan itu maju dan sejahtera. Nah, maju, dari kata maju itu harus dimaknai ada keinginan, ada satu keinginan dari kita, dari pemerintah tentunya, untuk bisa membangun Kabupaten Polewali Mandar ini sejajar dengan daerah-daerah yang sudah maju di daerah lain. Nah, untuk mencapai itu terimplementasi di dalam misi daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar. Dari dalam misi itu ditentukan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu, untuk mencapai potret Polewali Mandar ke depannya. Satu hal yang prinsip menurut saya untuk menjadi maju, mewujudkan maju untuk Polewali Mandar. Yang pertama, sebenarnya kemarin, tetapi alhamdulillah itu sudah kita tinggalkan, bahwa Polewali Mandar itu harus keluar dari status daerah termiskin. Nah, itu yang penting, karena itu sudah dicabut atau belum? Sudah kita lepas dari itu. Iya. 2 tahun lalu ya, kalau saya tidak salah ingat, 2 tahun lalu itu Polewali Mandar sudah dikeluarkan dari daftar daerah tertinggal berdasarkan indikator-indikator tentunya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu yang pertama memang, dan alhamdulillah itu sudah kita keluar. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa maju, untuk mewujudkan maju itu, kemajuan itu, apa namanya, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan itu sudah berjalan, harus mampu mengkonsolidasikan semua potensi yang ada untuk melaksanakan pembangunan, dan tentunya bermuara kepada kesejahteraan rakyatnya. Nah, kemudian kata kunci kedua dari visi tadi, sejahtera. Nah, sejahtera, jadi karena dua maju tadi, maju dengan sejahtera. Kemudian sejahtera, ya tentu kita sama memahami, ya kurang lebih dimaknai sebagai satu keinginan masyarakat Polewali Mandar tentunya untuk hidup yang secara lahir dan batin itu apa namanya, terwujud. Hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, pelayanan kesehatan masyarakat terpenuhi, dan lain sebagainya yang merupakan hak dasar masyarakat itu yang harus dipenuhi. Nah, menurut saya kalau apa namanya, dua indikator ini dijaga, dilaksanakan dan dijaga konsistensinya, saya kira apa yang tadi saya bilang, potret Polewali Mandar ke depannya itu insya Allah maju dan sejahtera. Oke, kita kerucutkan kembali ini Bang Jalal tentang, nah kita kan sekarang di Kalimantan ini. Ini dalam kacamata saya ini, Polewali Mandar itu, kalau kita kunjungan ke daerah-daerah tertentu misalnya seperti Kalimantan lah ini, ini kan kita bicara tentang maju ini ya. Maju kan dalam pengertian juga kemudian tidak meninggalkan entitas sekaligus identitas, kan begitu, karena kita punya, ini kan culture Banjar gitu. Coba kita lihat misalnya seperti misalnya ikon-ikon ikon-ikon lokal wisdomnya, kubah masjidnya misalnya, itu tetap terjaga itu, jadi kelihatan kalau ini masjid Banjar begitu. Begitu juga dengan ornamen-ornamen tertentu misalnya, ornamen-ornamen tertentu di bangunan-bangunan masjidnya, di bangunan-bangunan perkantorannya, itu kan terlihat sekali. Jadi tidak kehilangan identitas. Bahkan pada persoalan tataran pakaian misalnya, kita kan punya, Kalimantan itu kan punya baju sasirangan itu. Jadi benar bahwa ia tetap mengikuti kemajuan teknologi ini. Mungkin pakaiannya itu, kainnya itu sudah diolah sedemikian rupa modern, tapi tanpa kemudian meninggalkan identitas
lokal wisdomnya itu tadi. Iya. Nah, Polewali Mandar, coba kita lihat. Ini saya bicara tentang masjid dulu ini Pak Jalal ya. Saya bicara masjid dulu. Kita hampir kehilangan entitas dan identitas itu. Karena mungkin ketika kita membangun masjid itu, kita melupakan entitas lokal wisdom kita. Atau jangan-jangan lokal wisdom kita tidak ada. Ya. Coba gimana itu menurut? Iya, jadi betul apa yang disampaikan bahwa ya seharusnya dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Polewali Mandar entitas wisdomnya itu, kearifan lokalnya itu ya, jangan dihilangkan. Dan memang fakta hari ini kita lihat bahwa di Kalimantan Barat ini, di Kabupaten Banjar ini, Kalimantan Selatan, ya kita lihat beberapa masjid memang itu ciri khas daerahnya itu tidak hilang. Entitas lokalnya tetap dipertahankan, misalnya bangunan menara masjid. Betul tadi ada ornamen-ornamen yang menjadi lokal wisdom di khas Banjar ini. Khas Banjar itu semua. Beberapa masjid kita lihat dan beberapa gedung pemerintahan, kubahnya dan sebagainya. Kita tadi kan sampai juga di mana ini? Di apa? Di Pasar Terapung itu kan di depannya ada bangunan gedung gubernurnya yang lama. Itu lihat sekali ornamen Banjar. Oh iya, kantor gubernur lama ya. Iya, betul. Jadi kita berharap ya seharusnya begitu, membangun tanpa menghilangkan apa yang menjadi kearifan lokal, apa yang menjadi entitas wisdom kita. Tapi di Sulawesi Barat saya lihat mudah-mudahan itu kan ini tadi baru dugaan yang hilang. Tetapi kita lihat apa namanya bangunan rumah besar di Butuh Ciping sana. Butuh Ciping. Ya saya kira itu saya kira mudah-mudahan bisa menjadi momen ya. Bisa menjadi momen bagi kita di Sulawesi Barat pada umumnya dan di Polewali Mandar pada khususnya untuk tetap melaksanakan pembangunan menuju daerah yang maju, tetapi tidak melupakan apa yang menjadi lokal wisdomnya, apa yang menjadi ornamen-ornamen lokalnya, karena itu ciri khas kita. Artinya tidak kehilangan identitas. Tidak kehilangan identitas. Ya contoh, bagaimana dengan Jepang? Jepang yang hari ini boleh dikatakan menguasai teknologi. Bagaimana modernnya Jepang, tetapi tidak menghilangkan, tetap apa namanya? Berkolaborasi, tetap ini jalan bersamaan teknologi yang canggih dengan budaya-budaya lokal wisdomnya, tetap itu dipertahankan dan itu tidak mengurangi apa namanya tidak mengurangi nilai modernnya. Tidak mengulangi siapa Jepang mobil dari sana, semua teknologi dari sana. Bahkan kamera yang kita pakai juga dari sana. Jepang, HP Android yang ada ya. Jadi ya betul sekali. Itu menjadi pekerjaan rumah kita ya, bagaimana ke depannya itu mudah-mudahan tidak tetap membangun untuk menjadi daerah yang maju tapi tanpa kehilangan identitas diri. Karena penting sekali itu. Iya. Sempat bukan cuma ornamen-ornamen fisik seperti itu, ada kekhawatiran dan mudah-mudahan ke depan sudah ada produk hukum yang bisa memproteksi, karena ada kekhawatiran dari sebagian penggiat budaya kita bahasa Mandar itu tergerus. Dan fakta hari ini memang dalam keluarga kita, komunikasi kita dengan istri, dengan anak itu kita pakai bahasa Indonesia. Tidak ada lagi yang berbahasa Mandar, jarang. Dan kalau itu tidak dipakai memang akan selesai itu. Iya. Jadi bahasa Mandar dan kurang lebih ada 7 varian bahasa Mandar diperkirakan itu akan hilang dari peta dunia. Diperkirakan akan hilang dari peta dunia kalau tidak dilindungi dengan satu produk hukum, apakah itu peraturan daerah untuk mempertahankan ini. Termasuk bahasa saya, Pak
Astagfirullah. Iya, termasuk bahasa Campolagian. Iya, termasuk bahasa Campolagian. Kalau Mandar kan penuturnya banyak, tapi kalau bahasa Campolagian hanya lokal Campas saja. Iya, betul. Terlumpaan lumayan. Saya kasih contoh lagi misalnya ini sekali lagi teropong kita dari sini ya. Setelah kita melihat perbandingan yang ada di Kalimantan Selatan. Pakaian kita kan punya sakbe. Iya. Punya sakbe. Tapi apakah sakbe ini yang merupakan identitas lokal wisdom kita tadi itu juga benar-benar pemerintah dalam hal ini dalam persoalan memajukan daerahnya juga tetap menjaga identitas itu? Ya, sampai hari ini saya melihat ya tetap mempertahankan identitas lokal kita itu. Jadi melalui beberapa OPD terkait, misalnya di Dinas Perdagangan dan Koperasi, itu secara intens terus melakukan pembinaan kepada panitia-panitia kita yang tersebar di beberapa titik, ya untuk tetap memakai memproduksi sarung sakbe itu. Karena sarung sakbe kita ini bukan cuma terkenal di Mandar saja, tetapi di luar daerah-daerah Bugis, kalau di Sengkang, bahkan luar negeri ada, kalau tidak salah ada, sampai dikenal di luar negeri itu. Karena kita punya sakbe. Tapi di daerah sendiri, misalnya di kantor daerah itu di Pemda, apa memang diwajibkan misalnya ada satu hari harus pakaiannya sakbe? Iya. Jadi Bupati kita kan. Jadi itu yang saya mau sampaikan, iya. Bahwa pemerintah Kabupaten Polewali Mandar itu sangat konsen dengan itu. Nah, makanya terbit peraturan bupati ya. Ada peraturan bupati yang mewajibkan, yang mengatur bahwa setiap hari Kamis itu harus memakai sakbe, sutra Mandar itu. Nah, itu kita bisa lihat betapa konsen, betapa seriusnya Bupati. Tapi saya mau kasih tanya nih Bang Jelah, itu kan sakbe memang untuk baju atau untuk sarung? Walau-walau mungkin ada ahlinya. Mungkin saya justru menganggap jangan-jangan penggerusan nilai sakbe ketika dari sarung kita tanam menjadi baju. Nah, itu yang perlu. Tapi untuk itu saya tidak punya tidak punya kapasitas untuk memberi komentar. Tapi kan ada bupati itu saya lihat ada background khususnya, memang itu menampilkan ada sakbe yang harus selalu kelihatan itu. Iya. Dalam setiap baliho misalnya itu kan ada. Artinya bupati kita sebetulnya juga punya keinginan kuat untuk menjaga identitas. Iya. Selanjutnya ya masih kita bicara tentang itu. Masing-masing daerah itu kan punya di samping identitas juga punya nilai jual. Punya nilai jual yang kemudian menjadi ciri khasnya yang membedakan dia dengan daerah lain. Taruh katakan misalnya Kalimantan ini ada bekintan ya. Kan ada monyet itu. Monyet biasa kan ada bekintan. Itu mungkin satu-satunya di dunia. Dan beberapa karakter-karakter ciri khas kekayaan alam fauna yang dimiliki oleh Kalimantan ini banyak itu yang mungkin itu yang membedakan dengan daerah lain. Nah, kalau Polewali Mandar sendiri, nah apa yang kira-kira bisa menjadi sektor yang bisa menjadikan daerah ini dalam kacamata Bang Jal, tentu sebagai staf ahlinya Bupati, untuk kemudian ini menjadi nilai jual kita di mata dunia? Itu sudah internasional, itu diketahui bahwa Polewali Mandar ini punya ciri khas perahu sande itu. Perahu sande yang dipakai orang-orang Mandar untuk melaut, melintasi pulau dan seterusnya sampai sedemikian jauh. Dan yang menarik daripada sandek ini filosofi di dalam sebuah perahu sandek, mulai dari layar,
kemudian bentuknya, kemudian apa istilahnya lagi, dan semua ya. komponen-komponen dari satu perahu sande itu penuh dengan filosofi-filosofi yang memang menggambarkan daripada bagaimana orang Mandar itu, bagaimana keberaniannya, bagaimana sportivitasnya, dan tentunya bagaimana senantiasa berkomunikasi vertikal untuk selalu bermohon doa dalam doa keselamatan dalam setiap aktivitasnya.